Elon Musk yakin bahwa kita tidak akan bertahan hidup sebagai spesies tanpa menjajah planet lain. Eksplorasi dunia luar angkasa akan memungkinkan kita untuk bertahan hidup dari kemungkinan kiamat dan juga memberi kita akses ke sumber daya alam yang luas dan titik awalnya adalah Mars. Kepala SpaceX percaya bahwa manusia pertama kali akan menginjakkan kaki di Mars pada tahun 2029. Dan dalam beberapa tahun setelah itu, koloni Mars pertama akan mulai bermunculan di seluruh planet ini. Dan sementara persiapan untuk misi yang akan datang sedang berlangsung penuh, Mars tetap menjadi tempat yang sulit. Ambil contoh debu. Karena intensitas angin di sana, debu akan terus menumpuk di panel surya, dan ini akan membuatnya tidak berfungsi. Batu-batu kecil yang menghiasi permukaan planet bisa lebih merusak. Pada tahun 2022, NASA menunjukkan gambar ban penjelajah Curiosity yang terkoyak-koyak oleh tanah Mars. Faktanya, Mars cukup bermusuhan. Sangat dingin, dan suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 60 derajat C. Seseorang di sana akan dengan cepat berubah menjadi es batu tanpa semacam perlindungan atau pakaian antariksa. Medan magnet di planet ini sangat lemah, dan atmosfernya 100 kali lebih tipis daripada bumi, yang berarti tidak ada perlindungan dari radiasi kosmik. Selain itu, tidak ada yang bisa dihirup karena atmosfer Mars adalah campuran beracun dari karbon dioksida, nitrogen, dan gas argon. Namun, dengan bantuan teknologi modern, semua ini dapat diperbaiki. Bahkan gravitasi, yang hampir 3 kali lebih kecil daripada di bumi, tidak akan membawa banyak masalah. Meskipun, perlu menghabiskan beberapa jam sehari di mesin latihan khusus agar tetap bugar. Elon Musk sudah mempersiapkan orang untuk mendarat di planet merah, tetapi penerbangannya akan sangat lama. Jarak rata-rata antara bumi dan Mars adalah 225 juta km. Jika Anda mengendarai mobil dengan kecepatan 112 km per jam, Anda akan membutuhkan waktu 223 tahun untuk sampai di sana. Pada titik terdekatnya, jarak antara planet-planet tersebut sekitar 62 juta km dan sekitar 400 juta km pada titik terjauhnya. Waktu terbaik untuk penerbangan luar angkasa ke Mars dari bumi adalah setiap 2 tahun sekali ketika orbit kedua planet berada dalam jarak paling dekat. Inilah saat wahana antariksa Starship yang paling canggih akan diluncurkan dari bumi. Setiap wahana akan dipasang pada roket pembawa yang dapat digunakan kembali dengan 42 mesin Raptor. Tinggi total roket adalah 122 meter, yang terbesar yang pernah dibuat, bahkan melampaui roket bulan Saturn V milik NASA. Roket pendorong akan mempercepat wahana antariksa hingga kecepatan 8.650 km per jam, kemudian lepas dan kembali ke bumi. Wahana tersebut akan mengantarkan orang ke Mars dalam waktu sekitar 7 bulan, dan setelah mengisi tangki dengan bahan bakar yang dibuat di Mars, wahana tersebut dapat diluncurkan kembali ke bumi menggunakan mesinnya sendiri. Untuk memasok bahan bakar roket, sebuah pabrik akan dibangun di Mars untuk menghasilkan metana dan oksigen cair dari air, es, dan karbon dioksida atmosfer. Wahana antariksa tersebut akan membawa 100 atau bahkan 200 orang dan 100 ton kargo. Armada Starship akan melakukan sekitar 1.000 pelayaran setahun. Menurut Musk, pada tingkat ini, pada tahun 2050, sebuah kota dengan jutaan penduduk dan industri yang maju dapat muncul di planet merah. Idenya adalah membangun kota di bawah kubah pelindung. Tempat tinggal akan dibangun oleh robot sebelum manusia tiba, dan sisanya dapat dicetak oleh pemukim menggunakan printer 3D. NASA telah mengadakan kompetisi untuk rumah Mars terbaik dalam program khusus yang disebut Tantangan Habitat Cetak 3D. Juara pertama diraih oleh proyek Rumah Es Mars, yang merupakan iglo 4 lantai. Sebuah yurt Eskimo yang beradaptasi dengan kondisi Mars. Rumah ini memiliki banyak apartemen dan ruang publik yang dihubungkan oleh tangga spiral. Kamar-kamar akan memiliki dinding melengkung untuk menciptakan ilusi ruang yang lebih luas. Tetapi apapun bentuk rumah-rumah di Mars, Elon Musk percaya bahwa yang terpenting adalah membuat pemukiman tersebut independen dari pemasok dari bumi. Makanan akan ditanam di pertanian hidroponik yang ditenagai oleh energi matahari. Mengenai tanah Mars, masih belum jelas apakah tanaman bumi akan berakar di sana. Baru-baru ini, tanah bulan telah diuji dalam hal yang sama. Jika ada pemukim di bulan, mereka setidaknya harus menyediakan sebagian makanan untuk diri mereka sendiri. Untuk mengetahui apakah ini akan berhasil,
Para ilmuwan dari NASA dan Universitas Florida menabur tanaman hijau di regalit bulan dan abu vulkanik dan menambahkan larutan nutrisi. Arabidopsis thea, kerabat sayuran silangan, tumbuh sempurna dalam campuran ini, dan ini menaikkan peringkat bulan sebagai tempat kolonisasi. Namun, satelit kita terlalu kecil untuk menjadi bumi kedua. Para ilmuwan sedang mempertimbangkan semua planet di tata surya yang dapat menjadi pengganti penuh untuk rumah kita, bahkan Merkurius. Sulit untuk membayangkan bahwa bumi baru akan menjadi benda angkasa yang berputar begitu dekat dengan matahari. Bintang kita memanaskan permukaan Merkurius hingga rata-rata 179 derajat Celcius, dan suhu maksimum harian menjadi lebih tinggi, hingga 427 derajat C dan tidak memiliki atmosfer untuk membelokkan radiasi matahari. Solusi untuk masalah ini telah diusulkan pada tahun 2011. Wahana Messenger menemukan banyak sekali fitur seperti keju Swiss di permukaan Merkurius, yang dapat mengindikasikan adanya tabung lava bawah tanah. Koloni yang dibangun di dalam tabung tersebut secara alami akan terlindungi dari radiasi matahari dan suhu ekstrim. Namun, ketiadaan gravitasi masih menjadi masalah. Ketiadaan gravitasi membuat otot manusia kehilangan beban normalnya dan otot-otot tersebut mulai mengecil dengan cepat dan tulang-tulang kita akan semakin menderita. Misalnya, dalam kondisi tanpa bobot yang berkepanjangan, massa tulang akan berkurang terlebih dahulu. Kemudian karena kurangnya tekanan pada tulang, kalsium mulai rusak dan dilepaskan ke dalam aliran darah, sehingga meningkatkan kemungkinan patah tulang. Karena tekanan darah di otak manusia jauh lebih rendah daripada di kaki kita, jika gravitasi dihilangkan, tekanan darah akan stabil di seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan di pembuluh darah, gangguan penglihatan, dan stroke. Namun, jika kita memutuskan untuk pindah ke Venus, kita akan terhindar dari masalah tersebut. Gravitasi planet ini hampir sama dengan Bumi. Venus memiliki atmosfer padat yang dapat melindungi para kolonis dari radiasi. Selain itu, ada sejumlah besar karbon dioksida yang terakumulasi di atmosfer planet ini, dan oksigen dapat diekstraksi darinya. Namun, ada masalah. Di balik tabir tebal Venus terdapat neraka yang hidup. Karbon dioksida dalam jumlah besar di atmosfer menciptakan efek rumah kaca yang ekstrim dan meningkatkan suhu hingga sekitar 475 derajat. Tekanan atmosfer di Venus hampir sama dengan tekanan pada kedalaman 900 meter di bawah air di Bumi. Jadi, bahkan wahana yang paling terlindungi pun hanya akan bertahan selama beberapa jam di sana sebelum diratakan oleh tekanan atmosfer raksasa. Atmosfer bagian atas planet ini juga dibanjiri oleh hujan asam beracun, yang berkali-kali lebih korosif daripada hujan paling asam di planet kita. Dan angin dengan kecepatan 360 km per jam menerbangkan semua yang ada di jalurnya. Jadi, mengapa para ilmuwan masih mempertimbangkan untuk menjajah planet yang mengerikan seperti itu? Ternyata Venus menyembunyikan tempat seperti Bumi. Pada ketinggian sekitar 50 km, ada wilayah dengan tingkat tekanan dan gravitasi yang hampir seperti yang ditemukan di Bumi. Dan suhu di sana sekitar 30 hingga 50 derajat C, jadi membangun habitat terapung di balik awan planet itu mungkin merupakan ide yang bagus. Tim NASA telah mulai mengembangkan konsep operasional Venus di ketinggian tinggi. Misi awal membayangkan sebuah pesawat udara sepanjang 129 meter dan tinggi 34 meter dan terlindungi dari suhu tinggi hanya dengan lapisan luar yang tipis. Salah satu idenya adalah menggunakan campuran nitrogen dan oksigen sebagai gas pengangkat untuk pesawat udara itu, sehingga volume penuhnya dapat dihuni. Itu akan membuat pesawat udara itu lebih ringan daripada atmosfer Venus, yang memungkinkannya mengapung di atas awan. Dan karena Venus dekat dengan matahari, akan ada energi matahari yang melimpah, yang berarti tidak ada masalah dengan energi untuk memberi daya pada habitat terapung dan mendinginkan pesawat udara itu. Namun di tepi tata surya ada tempat lain yang bagus untuk para penjajah. Meskipun benda langit ini adalah satelit Saturnus, Titan berukuran seperti planet kecil dan merupakan objek terbesar ke-10 di tata surya, termasuk matahari. Diameternya 1,06 kali Merkurius, 1,48 kali bulan, dan 0,4 kali bumi. Satelit raksasa itu lebih menyerupai planet kita daripada benda langit lainnya di tata surya. Titan memiliki banyak danau metana dan etana cair, yang sangat mirip dengan badan air bumi. Mereka terus-menerus diisi ulang oleh hujan metana.
Daratannya ditutupi dengan bukit pasir hidrokarbon padat yang tampak mirip dengan pasir di bumi. Hidrokarbon ini bisa menjadi sumber energi yang sangat baik bagi para penjajah. Bahkan di sana di dunia yang jauh ini, manusia akan memiliki perisai terhadap radiasi. Magnetosfer Saturnus dan atmosfer nitrogen Titan 50% lebih tebal dari bumi. Dan es air tepat di bawah permukaan satelit dapat digunakan untuk menghasilkan oksigen. Dan Titan sangat dingin. Suhu rata-rata sekitar minus 180 derajat C, tetapi para penjajah tidak harus bersembunyi dari dingin yang menusuk di bawah pakaian antariksa. Atmosfer Titan yang padat mengusir hawa dingin, yang memungkinkan orang berjalan-jalan dengan mengenakan pakaian hangat dan respirator. Mereka juga dapat membuat rumah dari plastik menggunakan bahan baku lokal. Para ilmuwan percaya bahwa di Titan, kita harus membangun rumah dalam bentuk kubah yang diisi dengan oksigen dan nitrogen hangat. Fitur unik lainnya tentang Titan adalah bahwa orang pertama dapat terbang seperti burung di sana. Gravitasi yang lemah dikombinasikan dengan atmosfer yang padat akan memungkinkan Anda melakukan aksi di udara dengan sayap yang menempel di punggung Anda. Namun, apakah kita benar-benar membutuhkan benda angkasa lain untuk ditinggali? Gagasan untuk menjajah luar angkasa bukanlah hal yang benar-benar baru, karena telah diusulkan pada tahun 1975. Namun baru-baru ini, sebuah tim dari Universitas Stanford mengembangkan sebuah proyek untuk pemukiman modern di antara bintang-bintang dan planet-planet. Proyek tersebut dibuat dalam bentuk Taurus dengan diameter 1,6 km dan ketebalan 150 meter. Hunian seperti itu akan mampu menampung 10.000 orang. Hunian tersebut harus berputar terus-menerus di sekitar porosnya untuk menciptakan gravitasi buatan. Akan ada kawasan industri untuk memproses biji dari planet-planet terdekat dan satelitnya. Sisa terak dapat dibuang keluar karena akan menjadi perisai yang andal terhadap semua jenis radiasi. Di ruang keluarga, setiap penghuni akan diberi apartemen terpisah yang terletak di lantai yang berbeda. Semuanya akan dihubungkan oleh tangga spiral tempat orang-orang seringkali dapat melihat satu sama lain secara terbalik. Efeknya akan terjadi sebagai akibat dari rotasi konstan struktur tersebut. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menghabiskan satu hari di planet manapun tanpa risiko kesehatan, planet mana yang akan Anda pilih? Dan mengapa? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dukung video ini dengan menyukai dan berlangganan saluran kami. Terima kasih telah menonton.